warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozami dengan NIM 230101035 kelas 2A Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan tema Bentuk Lembaga Pendidikan Islam pada Masa Klasik. Yang pertama adalah Kutab. Menurut catatan sejarah, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab khususnya Mekah telah mengenal adanya pendidikan rendah, yakni kutab. Kutab dapat diartikan sebagai tempat menulis atau tempat berlangsungnya kegiatan untuk tulis-menulis. Pada tingkatan ini, mengajarkan membaca dan menulis kemudian meningkatkan pada pengajaran Al-Quran dan pengetahuan agama dasar. Ahmad Shalabi mengemukakan bahwa sebagai lembaga pendidikan kutab berfungsi untuk mengajarkan baca tulis dengan teks dasar puisi Arab dan sebagian besar gurunya adalah non-muslim. Mengapa demikian? Karena pada masa itu, Muslim yang dapat membaca dan menulis jumlahnya sangat minim, dan mereka sibuk dengan pencatatan wahyu. Yang kedua adalah masjid. Rasulullah SAW beserta sahabatnya hijrah ke Madinah. Hal pertama yang dilakukannya adalah membangun sebuah masjid. Masjid pertama kali beliau dirikan adalah Masjid At-Taqwa, tepatnya di Kuba. Pembangunan masjid tersebut bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan umat Islam. Di samping itu, masjid itu juga memiliki multifungsi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai tempat beribadah, kedua adalah sebagai pusat kegiatan informasi terkait dengan masalah kehidupan kaum muslim atau problematika kehidupan yang semakin hari semakin berat dirasakan. Yang ketiga adalah tempat sosial politik, yang keempat adalah tempat musyawarah, dan yang terakhir adalah sebagai pusat dan lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga adalah suffah. Pada masa Rasulullah SAW, suffah adalah tempat yang telah dipakai untuk aktivitas pendidikan. Rasulullah membangun ruangan ini di sebelah utara Masjid Madinah dan Masjidil Haram. Kemudian dinamai dengan As-Suffah. Tempat ini dikhususkan bagi orang-orang fakir miskin yang telah mempelajari ilmu untuk tinggal di sana. Di sini siswa diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran secara benar dan hukum Islam di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Pada masa itu juga Rasulullah langsung mengangkat Ubaid ibnu As-Samit sebagai guru pada sekolah As-Suffah di Madinah. Dalam perkembangan berikutnya, Suffah mengajarkan dasar-dasar berhitung terkait dengan kedokteran, astronomi, genealogi, silsilah, dan ilmu fonetik. Yang keempat adalah sekolah istana. Sekolah ini dilaksanakan di istana kerajaan. Pelajaran yang diberikan pun sama dengan pelajaran yang diberikan di Kufah, yakni membaca, menulis, pengajaran Al-Quran, dan pengetahuan agama dasar. Namun, tempat bedanya adalah penempatan ilmu sosial dan kebudayaan, dengan tujuan untuk meneruskan ke jenjang pendidikan selanjutnya, yakni belajar pemerintahan khalifah. Orang tua dari anak-anak yang akan dididik menugaskan guru yang terkenal untuk mendidik anak-anak mereka di istana. Guru yang mengajar disebut dengan adif atau mentor. Mereka mengajar sesuai dengan tujuan dan maksud orang tua murid. Yang kelima adalah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah berfungsi sebagai akademik atau lembaga pendidikan pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Baitul Hikmah berperan sebagai sebuah lembaga tempat belajar bagi pelajar dalam kedudukan yang sama. Metode pendidikan yang digunakan dibuat dalam dua aturan,
yaitu yang pertama adalah metode muhadharah atau ceramah, dan yang kedua adalah metode dialog dan wacana debat. Ustadz atau muallim yang mengisi ceramah berada di tempat yang besar atau tempat yang lebih tinggi dari murid-murid yang berkumpul pada satu tempat. Oke, segini saja presentasi dari saya. Saya pamit undur diri dan terima kasih karena sudah menonton. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.